Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Hani Maria, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman akan melakukan atau membuat video podcast secara online pembahasan tentang psikologi abnormal teori kecemasan. Dilakukan secara online dikarenakan faktor pandemi COVID-19. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas teori kecemasan remaja, kemudian 10 soal kuis yang telah kami buat, dan pembahasan hasil presentasi atau hasil diskusi Google Classroom. Baiklah, kita akan terhubung dengan Furqan Hakiki, Resti Nurjanah, dan Reza Kurnia Ruby. Oke, baik, kita sekarang sudah terhubung dengan teman-teman kelompok saya. Untuk pembahasan pertama tentang kecemasan dan kecemasan remaja akan disampaikan oleh saudara Furqan Hakiki. Kepada Furqan dipersilahkan untuk menyampaikan. Oke, baik Hani, terima kasih saya telah terhubung dengan Anda. Baik sahabat-sahabat semuanya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang definisi kecemasan dan definisi remaja. Orang sering mengatakan, saya kok cemas banget ya, kamu kok cemas banget. Nah, sebelum kita jauh bahas tentang kecemasan, perlu kita ketahui apa itu kecemasan. Kecemasan berasal dari bahasa Latin, diambil dari kata angustus yang berarti kaku dan angoasci yang berarti mencekik. Menurut salah satu ahli yaitu Sigmund Freud mengatakan bahwasanya kecemasan itu adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu kemungkinan datangnya suatu bahaya, sehingga individu tersebut dapat menyiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Yang kedua, tentang definisi remaja. Definisi remaja berasal dari kata Latin yaitu adolescense yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Sedangkan menurut Harlock, tentang definisi adolescence ini adalah itu memiliki pengertian yang sangat luas, meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Sedangkan menurut Zakiyah Derajat, masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa. Menurutnya, masa anak-anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan mulai dari fisik bahkan psikisnya. Baik, itulah sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Hani. Baik, terima kasih kepada Furqan yang telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya yaitu gangguan kecemasan dan kriteria kecemasan yang akan disampaikan oleh Resti Nurjanah. Kepada Resti Nurjanah dipersilahkan untuk memaparkan. Baik, terima kasih Hani, saya sudah terhubung dengan Anda. Gangguan kecemasan. Walaupun para pasien yang menderita gangguan kecemasan umumnya tidak mengupayakan penanganan psikologis, prevalensi gangguan ini cukup tinggi. Gangguan ini terjadi 5% terjadi dari populasi umum. Umumnya gangguan kecemasan ini mulai dialami dari awal masa remaja, walaupun banyak yang menuturkan bahwa mereka mengalami kecemasan sepanjang hidupnya. Kecemasan terjadi 2 kali lebih banyak oleh perempuan dibandingkan laki-laki dan memiliki tingkat komorbiditas yang tinggi. Selanjutnya adalah kriteria gangguan kecemasan. Yang pertama, penderita harus ansietas sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan. Yang kedua, gejala-gejala tersebut biasanya mencakup unsur-unsur berikut, yakni kecemasan, ketegangan motorik, overaktivitas otonomik. Yang ketiga, pada anak-anak terlihat ada kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan. Yang keempat, ada gejala-gejala lain yang sifatnya sementara, khususnya depresi. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada Hani. Baik, terima kasih Resti Nurjanah atas pemaparannya. Kemudian yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi kecemasan dan jenis-jenis kecemasan yang akan dipaparkan oleh Reza Kurnia Ruby. Terhubung dengan Reza Kurnia Ruby, dipersilahkan. Di sini saya sudah terhubung dengan Anda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan dan apa saja jenis-jenis kecemasan. Baiklah, yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan, di antaranya yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Pengalaman yang tidak menyenangkan dengan keluarga dan sahabat membuat lingkungan sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir seseorang dan dapat membuat individu merasa tidak aman terhadap lingkungannya.
Lalu, apa saja yang dapat mempengaruhi kecemasan individu tersebut? Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Dan rumah dapat mempengaruhi kecemasan pada anak, misalnya kondisi rumah yang selalu diliputi pertengkaran dan kesalahpahaman, serta kurangnya perhatian dari orang tua. Itu dapat membentuk anak merasa cemas berada di dalam rumah. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kecemasan. Misalnya, salah satu lingkungan ada pengaruh yang buruk sehingga membuat individu itu berperilaku buruk. Individu tersebut kemudian menimbulkan berbagai penilaian buruk di mata masyarakat sekitar, maka akan timbul kecemasan pada individu tersebut. Selanjutnya, selain dari faktor lingkungan, yang kedua yaitu faktor emosi yang tertekan. Kecemasan yang terjadi ketika seseorang tidak dapat menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri, apalagi jika menahan amarah dan rasa frustasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Terakhir yaitu faktor perubahan fisik. Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan semasa remaja dan sewaktu pulih dari penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kecemasan. Jenis-jenis kecemasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kecemasan rasional. Yang kedua, kecemasan irasional. Dan yang terakhir yaitu kecemasan fundamental. Yang pertama yaitu kecemasan rasional. Kecemasan rasional merupakan kecemasan akibat suatu objek yang bersifatnya mengancam. Contohnya yaitu saat menunggu hasil ujian. Kecemasan itu dianggap normal karena merupakan salah satu unsur pertahanan dasar kita. Yang selanjutnya yaitu kecemasan irasional. Kecemasan irasional merupakan kecemasan akibat suatu keadaan spesifik yang biasanya tidak dianggap mengancam. Contohnya yaitu ketika seseorang yang takut pada ketinggian, takut terbang atau takut kepada hewan. Terakhir yaitu kecemasan fundamental. Kecemasan fundamental merupakan pertanyaan tentang siapa dirinya, untuk apa hidupnya, dan akan kemanakah kelak hidupnya berlanjut. Baiklah, terima kasih penjelasan dari saya dan saya kembalikan kepada Hani. Baik, terima kasih kepada Reza Kurnia Ruby atas pemaparannya. Kita berlanjut ke 10 poin soal kuis psikologi abnormal tentang kecemasan. Untuk poin 1, 2, 3, dan 4 akan dibahas oleh Resti Nurjana. Poin pertama itu tentang jenis kecemasan, kemudian poin kedua ada faktor kecemasan, poin ketiga tentang asal dari kecemasan, dan poin keempat ada faktor yang mempengaruhi kecemasan. Kepada Resti Nurjana dipersilahkan untuk memaparkan soal kuis poin 1, 2, 3, dan 4. Baik Hani, saya akan menjawab poin kuis nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan nomor 1, apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis kecemasan? A. Kecemasan rasional, kecemasan irasional, dan kecemasan fundamental. B. Kecemasan lingkungan sosial dan kecemasan lingkungan keluarga. C. Kecemasan fisik dan kecemasan lingkungan sosial. D. Kecemasan irasional, kecemasan rasional, dan kecemasan verbal. Jawabannya adalah A, yakni kecemasan rasional, kecemasan irasional, dan kecemasan fundamental. Kecemasan rasional merupakan kecemasan akibat suatu objek yang bersifat mengancam. Kecemasan irasional merupakan kecemasan akibat suatu keadaan spesifik yang biasanya tidak dianggap mengancam. Kecemasan fundamental merupakan pertanyaan tentang siapa dirinya, untuk apa hidupnya, dan akan kemanakah kelak hidupnya berlanjut. Pertanyaan nomor 2 adalah, dari pilihan di bawah ini, manakah yang termasuk dari salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan? A. Faktor berpikir. B. Faktor perubahan fisik. C. Faktor alam. D. Faktor keturunan. Jawabannya adalah B. Faktor perubahan fisik. Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan semasa remaja dan sewaktu pulih dari penyakit selama ditimpa kondisi-kondisi ini. Pertanyaan nomor 3 adalah, kecemasan berasal dari bahasa Latin yaitu angustus yang berarti A. Kekhawatiran, B. Kaku, C. Ketegangan, D. Kekuatan. Jawabannya adalah B, yakni kaku. Kecemasan berasal dari bahasa Latin yaitu angustus yang berarti kaku dan angu ansi yang berarti mencekik.
Pertanyaan nomor 4 adalah, di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan, kecuali A. Perubahan fisik, B. Emosi yang tertekan, C. Tidak percaya diri, D. Lingkungan. Jawabannya adalah C, yakni tidak percaya diri. Karena tidak percaya diri merupakan tidak termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Baik, terima kasih kepada Resti Nurjanah atas pemaparan 4 poin soal kuis, poin 1, 2, 3, dan 4. Kita berlanjut ke poin 5, 6, dan 7 yang akan disampaikan oleh Reza Kurnia Ruby. Poin 5 tentang tipe gangguan kecemasan, poin 6 tentang solusi mandiri untuk kecemasan, yang ke-7 tentang melakukan sesuatu berulang-ulang dalam kecemasan. Kepada Reza Kurnia Ruby dipersilakan. Saya akan menjawab soal kuis nomor 5, 6, dan 7. Berikut ini tipe gangguan kecemasan kecuali A. Panic disorder, B. Social anxiety disorder, C. Post traumatic stress disorder, D. Hepatitis kompulsif. Jawabannya yaitu D. Hepatitis adalah infeksi virus yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan. Jadi, hepatitis kompulsif merupakan bukan tipe gangguan kecemasan. Berikut solusi mandiri dalam menangani kecemasan kecuali A. Diet sehat, B. Olahraga rileks, C. Shopping seharian, D. Tidur teratur. Jawabannya adalah C. Shopping seharian, karena shopping seharian bukan solusi mandiri dalam menangani kecemasan. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari pikirannya sendiri disebut kecemasan. A. Panic disorder, B. Post traumatic stress disorder, C. Social anxiety disorder, D. Obsessive kompulsif. Jawabannya yaitu D. Obsessive kompulsif. Mengapa jawabannya obsesif kompulsif? Yaitu yang pertama, panic disorder adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau berada di situasi berbahaya yang mengancam nyawanya. Kemudian, social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial adalah rasa takut atau cemas diberi penilaian buruk, dianggap remeh, atau bahkan tidak terima dalam berbagai situasi sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada Hani. Baik, terima kasih kepada Reza Kurnia Ruby atas pemaparan poin 5, 6, dan 7. Selanjutnya kita akan pembahasan poin 8, 9, dan 10 yang akan dibahas oleh Furqan Hakiki. Untuk poin 8 itu tentang psikoterapi mengatasi gangguan kecemasan, poin 9 tentang berapa persen prevalensi di Indonesia, prevalensi kecemasan di Indonesia, kemudian poin 10 ada tipikal gangguan kecemasan. Kepada Furqan Hakiki dipersilahkan untuk memaparkan 3 poin tersebut. Oke, baik Hani, saya akan menjawab kuis nomor 8, 9, dan 10. Oke, yang pertama yang akan saya jawab adalah nomor 8. Salah satu bentuk psikoterapi yang dirancang untuk mengatasi kecemasan adalah mengubah pikiran dan perilaku seseorang agar dapat mempengaruhi emosi secara positif. Disebut terapi A. Kognitif, B. Psikoanalisa, C. Penerimaan dan komitmen, D. Humanistik. Jadi jawaban nomor 8 ini adalah itu disebut terapi kognitif karena berkaitan dengan pemikiran seseorang. Itu yang kedua, nomor 9. Berapa persen prevalensi terjadinya kecemasan di Indonesia? A. 15-17%, B. 5-8%, C. 9-12%, D. 20%. Jadi jawabannya adalah 9-12%. Lalu terakhir nomor 10. Manakah urutan yang benar tentang tantangan tipikal secara general biasa dihadapi oleh remaja menurut Emmett? A. Konflik dengan orang tua, perubahan mood yang cepat, kecemasan. B. Perubahan mood yang cepat, pikiran menyimpang, perilaku berisiko. Yang C. Perilaku berisiko, konflik dengan orang tua. Yang D. Konflik dengan orang tua, perubahan mood yang cepat, perilaku berisiko. Di jawaban kuis nomor 10, jawabannya adalah D. Konflik dengan orang tua, perubahan mood yang cepat, perilaku berisiko. Tuh, jawaban dari kuis yang disampaikan. Terima kasih. Kembali kepada Hani, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Furqan Hakiki yang telah menyampaikan poin 8, 9, dan 10 dalam sesi kuis kali ini. Kita akan berlanjut ke pembahasan diskusi atau hasil presentasi
di Google Classroom kelompok kita tentang kecemasan ya. Kita akan bahas siapa saja yang bertanya dan bagaimana jawabannya yang akan saya bahas. Dalam pembahasan hasil presentasi atau hasil diskusi kali ini, saya masih tetap terhubung dengan Rasti Nurjanah, Reza Kurnia Ruby, dan Furqan Hakiki. Untuk pembahasan diskusinya, saya akan menyampaikan tentang siapa yang bertanya. Yang bertanya ada penanya inti, ada 3 orang, itu ada Tati Saptia, kemudian ada Namira, dan ada Vivi Silviani. Untuk pertanyaan Tati Saptia itu beliau menanyakan, bagaimana contoh kecemasan dari irasional dan kecemasan fundamental? Dan kami telah menjawab bahwa kecemasan irasional merupakan kecemasan yang tidak umum atau hanya di waktu-waktu tertentu saja. Contohnya, kecemasan di tempat ketinggian, kecemasan takut terbang, kecemasan terhadap hewan-hewan tertentu. Itu contohnya. Kemudian contoh kecemasan fundamental. Kecemasan fundamental ini cenderung cemas terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dirinya di masa depan, bagaimana kehidupannya di masa yang akan datang, bagaimana jodohnya di masa yang akan datang, itu contohnya. Kemudian ada pertanyaan dari Namira tentang cara mengatasi kecemasan yang latar belakangnya pun tidak jelas. Saya cemas ini kenapa gitu. Oke, untuk pertanyaan dari Namira, kami menjawab itu dengan jawaban bahwa kecemasan tersebut bisa diatasi atau disolusikan dengan aktivitas fisik seperti olahraga, kemudian bisa juga dengan diet sehat, kemudian bisa juga mengikuti komunitas-komunitas yang membuat waktu kita terisi dengan positif. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu ada pertanyaan dari Vivi Silviani tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan seseorang yang takut untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Contohnya, perempuan yang takut menjalin hubungan dengan seorang pria. Kecemasan hal tersebut sering kali terjadi kepada umat manusia ya. Hal tersebut bisa dikarenakan atau dilatar belakangi oleh rasa ketidakpercayaan diri atau rasa insecure bahwa dirinya ini merasa tidak pantas untuk lawan jenisnya, padahal hal tersebut hanyalah pikiran-pikiran negatif yang berada di pikirannya. Adapun jawaban dari Furqan ya, Furqan menjawab bahwa hal tersebut bisa juga karena gangguan gaib, gangguan jin, atau ada yang mengguna-guna. Itu dalam hal religinya. Dalam hal pembahasan psikologisnya, hal tersebut dapat dikatakan memang gangguan psikologis atau rasa ketidakpercayaan diri yang dapat diatasi dengan cara seperti tadi ya, jawabannya sama dengan jawaban Namira seperti diet sehat, merawat diri. Kemudian kalau memang membutuhkan obat silakan datang ke dokter, tapi jika memang membutuhkan membuka pikiran, membuka hati, bisa datang ke seorang konselor. Itu hasil diskusi dari Google Classroom ya teman-teman semuanya. Sekian untuk pembahasan podcast kali ini. Terima kasih kepada Rasti Nurjanah, Reza Kurnia Ruby, dan Furqan Hakiki yang telah Terima kasih kembali. menyelesaikan See you next bantu time. menyelesaikan Sampai podcast ini bertemu. dengan baik dan Selalu. stay di dalam video kali ini. Oke, see you next time semuanya. Stay safe, stay healthy, and jaga kesehatan. Kepada Bapak dosen pengampu, saya dan teman-teman memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan teori atau materi yang disampaikan. Saya berharap kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan sangat baik dan akan diperbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.